kaget mulu dari tadi. Karena seru di MPL Arena. Seru banget dong. Why not? Tapi itu dia, deretan hero sudah diamankan oleh masing-masing tim. Berharap game pertama bisa dimenangkan di match kita yang kedua di hari ini. Entah akan menjadi milik siapa, entah akan menjadi milik Navi atau menjadi milik dari Dewa. Jadi langsung saja untuk di hari ini. Teman-teman di match yang kedua, MPL Arena pada suaranya. Langsung ya, menuju Land of Down. Ada Navi Nation, ada anak Dewa berkumpul semua nih untuk mendukung tim favoritnya. XP Valentina. Ini menarik menurut gua. Biasanya kita ngeliat XP Valentina itu karena match up-nya Sora. Yep. Tapi kali ini match up-nya Uranus. Oke, harusnya mereka juga udah mengantisipasi ya apabila emang Soranya gak diambil. Mereka juga pasti akan terkendala ataupun terganggu dan menunggu bagaimana Valen ini akan kemana gitu larinya. Bener. Cuma ya emblemnya pasti basic command emblem. Master Assassin. Dicari damage juga nih. Intinya mananya nggak bakal habis. Cooldownnya cuma ada satu dari talent inspire pertama. Berarti ya item build-nya mungkin ke hybrid ya. Oke. Kita akan lihat brute force mungkin. Cuman udah akan sangat sulit ya. 1v1 situation bersama dengan Uranus dari bagian bawah. Nggak dong ente. Mau sampai kapan? Paling ya dia paksa clear aja sih. Paksa clear dan jangan lupa ya ketika Valen dia XP lane, dia akan level 4 duluan nih. Karena dia setiap kali nge-damage musuh yang level sama atau di bawahnya dapat XP kan. Yep. Jadi dia akan 4 duluan dan mungkin lane-nya bisa dikasih kayak yang lain. Oke. Naruto sekarang di area mid juga masih cukup santai. Ada Mayep dan ini ya, talent prediction. Wow. 2 suara untuk Navi, 4 untuk Dewa. 4 untuk Dewa, 2 untuk Navi. Masih oke lah ya, sosok lah ya. Sosok Papul lah, ada temen ya? Apa? Ada temen ya? Kali ini ada temen ya? Iya, mantannya. Gimana gak temenan? Tapi ya, gue ngeliat dari rotasinya di awal masih tenang banget. Dan Kin udah level 4. Belum menit 2 nih, wave. Menit 2 aja belum tabrakan. Dia udah 4 dan dia udah bisa nge-zoning di mana-mana nih. Oke. Sementara dari Kar sendiri juga mempercepat ya. Dia mencoba untuk bisa menabrak masuk ke dalam area dari Outer Turret yang ada di bagian bawah. Dan mungkin nanti akan bertemu lagi di area turtle-nya. Sementara sekarang Kin sendirian di dalam area tersebut. Dan Kudo dan Dudal sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang ada satu Federalized Strike belum menimbulkan impact apapun. Dan Turtle berhasil diamankan oleh Jolin. Cukup bersih ya tadi zoning dari Kin. Tapi akhirnya ngebuang flicker juga sih. Mereka coba untuk nge-punish Kin dan damage-nya ternyata juga cukup. Harus hati-hati. Efek dari Blast Smite juga ya, udah ada Blazing Duet. Oke. Dan maybe mendapatkan gold crab ya. Aman ya, secure ya untuk Gold Crab ya. Di situ ya dia langsung kepagerin. Biar nggak keambil juga, biar nggak dapet farm juga mungkin dari CV-nya. Karena nggak dipakai juga gak sih di awal-awal kan Blazing Duet pakai aja udah. Pakai aja. Ya kan juga gold lane ya, apalagi dua-duanya weak lane kan ini hitungannya. Ya tapi akhirnya sekarang CV dikasih marksman, bener-bener marksman gitu. Setelah mungkin minggu lalu kan dipaksa berantem mulu tuh. Dengan Freya ya. Improve kan, butuh improve dari fighters juga kan. Yap. Tapi ya balik lagi sih, emang harusnya lebih nyaman dengan Marksman. Sama seperti Maybe juga. Yang waktu muncul juga kan lebih dominan di Marksman. Apalagi sekarang kan ada bantuannya nih dari Afro dengan Cho. Jadi metode pick off di late game-nya, main front to back-nya bakal lebih kelihatan. Oke, tapi ini lumayan pasif ya. Dari keduanya, bukan cuma dari Navi, bukan cuma dari Dewa. Baru Afro berhasil menendang tadi sepertinya dan Clue. Mueza tidak bisa diselamatkan. baru dibilang pasif. Ada tadi kombinasi Way of the Dragon X Violet Requiem. Perfect combination. Ya udah pasti ya, itu permasalahan yang mengerikan sekali tentunya. Dan yang bisa menghindari hal tersebut adalah Maybe. Karena Oke. di sini Purify. Wah. Maybe-nya udah menampakkan wujudnya dengan adanya 4 player sekaligus di dalam area tersebut. Itu dia bisa ada satu blessing to it. Dan Maybe pun masih bisa bertahan. Afro mencoba untuk bisa mundur dan bertemu bersama dengan rekan-rekannya ke area aman. Sayang banget gak bisa dipunish tadi siapapun ya. Tapi seenggaknya Ukir udah buang flickernya. Jadi udah ada informasi nih di turtle selanjutnya bisa jadi target. Target yang mungkin bisa dikejar ya, tapi balik lagi Ukir punya Feather Air Strike. Kayak dia bakal bermain dengan posisi yang cukup aman, menunggu Andoryu menangkap seseorang di sana. Karena ya adu retribution-nya cukup menarik di sini. Baksha lawan Guinevere. Kalau Baksha Dolin ketangkep, Langsung saya Federalized Strike tadi opener dan sekarang Mueza. Bakila untuk kedua kali tapi masih ada satu lagi. The Web Dragon dan sepertinya udah langsung diamankan pula. Telah terjadi pertempuran di area turtle-nya. Sementara sekarang Dolinnya diusir jauh banget ke area belakang. Harus masuk lagi ke dalam area defensif yang miliki tapi Blessing Duet. Maybe hampir tumbang dan itu dia. Kars
langsung saja berhasil mendapatkan 1 poin killnya. Dan sekarang masih ada Cars berjuang di dalam area defensif dari Dewa. Mereka coba paksa atasnya sih, dapetin objektif berkelanjutan bakal jadi hasil baik. Navi mereka cari kompensasi apapun itu, yang pasti goldnya lebih unggul. Dan satu momen tadi Kin, Wave Dragon ketika lagi lompat winnya. Itu makanya ya langsung disambut dengan cepatnya. Way of Dragon yang timingnya pas banget dan jujur melihat bagaimana positioning tadi dari Ukir ya itu menjadi jawaban dan salah satu winning condition juga yang perlu diperhatikan sama Dewa. Karena walaupun mungkin di sini Dewa mendapatkan objektifnya, tapi secara point kill mereka agak sedikit ketinggalan. Itu dia, Oracle item pertama. Oracle ya, langsung untuk Valentina EXP seperti biasa. Untuk mendapatkan status yang lebih stabil, dapetin efek dari break fight juga yang lebih banyak nantinya. Dan bermain dengan cooldown juga Kin. Karena kita tahu sendiri ya di sini peran penting dari Valentinanya kalau bisa nge-spam skillnya, memberikan efek Terrify dengan adanya second shard juga itu bakal membantu banget untuk teamfight nanti. Ya. Andoriu Concentrator Energy. Klasik ya, Klasik core item biar dia punya damage juga, sustain juga by the way. Orang top lain. Siapa Diambil nih yang mau ditendang nih? Jangan sampai sebelum nendang, tendang dulu. Walah, ketabrak ini deh, Apro. Berhasil. Ya dan ini gua ngeliat dari CV juga belum bisa jadi follow up damage yang pasti ya. Karena itemnya juga baru 1. Ya. Mungkin nanti lah udah 2. Ada lah sedikit damage yang bisa dibantu, disumbang gitu kan. 3 baru lah. Harus dari trio midnya dulu berarti. Harus gerak sama Andoriu dan Ukir juga. Karena Afro dari tadi targetingnya udah oke banget. Udah tinggal di follow up aja. Karena kombonya juga udah dapat kan soalnya. Oke. Spell Migration, Wild Requiem. Itu dua-duanya bisa nge-trigger banget biar The Way of Dragon-nya lebih optimal. Cars yang ngejauhin aja landingnya. Bawahnya udah hancur dan sekarang bakal 4 lawan 5 dulu sepertinya untuk Turtle selanjutnya. Oke. Dolin sudah mulai masuk ke dalam area dari Turtle, tapi terlihat ada 1, 2, 3, 4 player dan bahkan 5 sudah mulai berkumpul di dalam satu titik yang sama dan Dolin menjadi orang terdepan. Ternyata nggak 4 lawan 5 karena semuanya berkumpul di sini. Mereka mau kontes. Tinggal lihat siapa yang di Wave Dragon sama Afro itu biasanya bakal di follow sama Andoriu. Yap, Maybe sendiri masih membuka stack demi stack, mempertahankan stacknya. Akan seperti apa lagi Blazing Duet yang dia miliki. Sementara sekarang Maybe coba lihat balik lagi menuju area mid dan Cars sudah mulai menjadi garda terdepan bagi timnya. Dan sekarang Turtle berhasil diamankan oleh Cars. Cars pun berhasil selamat mundur hanya saja untuk sekarang. Sudah ada beban kehidupan yang memang masuk dalam tubuhnya. Hei, apa yang terjadi? Maybe-nya langsung diganggu dengan Blazing Duet yang tidak begitu optimal. Tapi Cars menjadi korban. Tapi Cars jadi korban di sisi yang berbeda. Turtle didapatin sama Navi. Dan goldnya masih di Navi loh, Be. Iya. Imbang ya. Digas lagi? Enggak Digas kayaknya. lagi, buset. Kayaknya kalau digas lagi bakal susah karena maybe-nya kena zoning kan sama Afro. Masih kelihatan banget. Thanks to Mueza sebenarnya karena tadi Mueza yang start duluan untuk targeting ke arah Cars. Sehingga mereka mendapatkan satu sosok EXP lane. Tapi lagi-lagi gold dari Navi akan terus leading. Karena mereka menangin fight kecilnya, skirmishnya. Dan perlahan-lahan emang bener-bener Shiva yang bakal jadi ancaman selanjutnya. Entah nanti Muezan yang bakal dimakan duluan, entah Dolinnya yang dimakan duluan. Karena selama yang kita lihat dari 8 menit game berjalan ya, ini Kin juga dari tadi ngambilnya The Way of Dragon. Dan sebenarnya target The Way of Dragon bisa ke Shiva juga loh. Ya nggak ada Shiva purify nggak kan. ada purify. Ya karena memang kalau dia ngambil Feather Strike damage-nya pasti kurang, Be. Pasti. Dari item build-nya kan dia Tank. tank kan. Nah next, The Force. Tuh, gak sampai sebar itu sih. Gak bakal berasa juga. Paling cuma nyari efek Terrify. Atau sekarang dari Dolinnya juga perlu banget join sih. Anti regennya di dia kan. Gue pikir tadi Jetirnya bakal ngelepas glowing di item pertama. Karena udah ada Baxia. Iya. Tapi ternyata enggak ya, tetap dibikin juga. Emang tetap butuh kan, karena balik lagi Carson juga Oracle, Radiant Armor. Next, Chestes Pauldron kayaknya. Untuk lebih secure juga, biar nggak kena burst juga nantinya. Dan mengurangi attack speed dari Maybe juga. Banyak banget optionnya. Harusnya bakal lari ke sana. Benar-benar nungguin untuk Swift Trinity terlebih dahulu, karena dari tadi Maybe lebih memilih join team fight. Lebih aktif join team fight dibanding Shiva. Oke, Apro, ini targetnya ke mana nih? Ah, itu deh. Satu Ya, tendangan Woi, terakhir emang. ditungguin. Dan Feather Strike sudah terlihat. Asli ditungguin burung sih. Bingung juga ya, tapi tengahnya udah kedetek. Ada orang ya. Dan rotasi. Bisa Andoriu hampir saja. Tapi barusan, apa yang terjadi? The Pure Phoenix tadi membuat sebuah perubahan yang begitu saja. Pergerakan dari Andoriu berhasil untuk didapatkan, bahkan sekarang Cars
harus menjadi sebuah barir terdepan. Andoryu, Retribution, Dolin juga ready. Sekarang Lord akan di-setup. Yap, Andoryu yang berhasil diambil berarti kesempatan begitu besar. Kali ini tidak ada poin retribusi dan sekarang ada tendangan tadi yang sudah dilakukan. Semua percobaan tadi dan Navi untuk bisa menggagalkan perolehan dari Lord tersebut. Namun Dewa masih berhasil. Gak ada korban sampai saat ini dan Lordnya jatuh ke tangan Dewa, Be. Jujur ya, tadi Andoryu lumayan gacha loh di bushmid. Itu kan ada 3 tempat kan yang bisa dia tebak gitu kan untuk Spider Migration. Yap. Dia memilih yang paling kiri tapi ternyata nggak ada orang di situ. Di fight back. Diawali dari Fury of the Phoenix dan Mueza yang langsung menghajar dengan spread-spread. Ini benar-benar sebuah gebrakan dari Navi walaupun lagi unggul, bikin move tapi ternyata ada misplaynya. Ya mereka harus menanggung ganjarannya sekarang. Karena memang goldnya bakal ditarik ke Dewa dan Dewa yang pegang Lordnya untuk sementara. Oke, Apro ketahuan, Federal Strike dikeluarkan. Terlihat Lordnya mungkin akan hilang sesaat lagi. Mereka paksakan defense mid-nya. Yap, mereka paksakan diri of the finish langsung dikeluarkan pula. Blessing Bay pun gagal untuk bisa bertahan banget. Blessing Duet bisa langsung dikeluarkan dan not point karena beberapa player. Dan sekarang coba lihat 3 player masih bertahan dan mereka masih mencoba untuk bisa masuk ke dalam area yang jauh lebih aman. Dolin memang down tapi bayarannya CV dan juga Apro. Sekarang terbuka semua taret-taret luarnya bakal dibotakin dulu karena di atas juga masih super minion. Tengahnya hilang, semua yang tertaret akan hilang. Wah, jangan lupa nih buat member dari Dewa ya, ambil dulu tabung oksigennya, divingnya terlalu dalam sepertinya. Tapi masih dalam titik on point. Karena Navi nggak bisa fight back di sana. Shive adalah korban pertama dari keganasan Blazing Duet maybe. Dan Spread Mueza tertangkap basah di sana. Lagi-lagi Okta dengan Fury of the Phoenix. Timing yang pas ya. Pas banget timingnya. Dihajar barengan, kena 3-4 bahkan. Itu super CC sih dapat harusnya. Flawless kan. Flawless bahkan 5-5-nya. Dan Kin, walaupun The Way of Dragon-nya ke arah yang berlawanan, tapi fine. Tetap bisa dive jauh dari Dewanya. Kita respect lagi Ukir. Oh kena. Buset ditabrakin sama Dolin dan dari itu dia Fury of the Phoenix. Setan udah terlihat bahkan sekarang mungkin dia pula sempat hilang. 4 player saja tersisa dari Navi. Dan sekarang terlihat ya jarak aman yang dimiliki oleh CV itu menjadi jarak yang tidak aman juga untuk dirinya sendiri. Tidak aman sama sekali karena Jadi jarak amannya adalah jarak yang tidak aman juga. Itu dia. itu flickernya selalu bisa digunakan dengan dadakan dengan kagetan sehingga CV-nya nggak sempat untuk react. Yap. Belum lagi global pressure si Okta. Itu juga jadi masalah kan. Divine Glaive. Oke, Oktanya bakal jadi carry. Salah satu damage dealer-nya juga. Kasih buff. Bakal lebih enak lagi dan glowing one untuk glue-nya. Glue jahat. Ya, klasik glue ya sekarang. Klasik untuk glue. Tapi yang kelihatan dari Dewa adalah komunikasi yang berjalan sangat baik ya. Kenapa? Karena Okta tadi Fury of the Phoenix ya. Ini pas mulu Prof gitu. Ya sekali lagi ya karena emang mungkin timing call-nya pas, tepat sasaran juga. Karena dari tadi selalu ada Mueza juga kan yang benar-benar ngebantu. Agar efek stun-nya tuh benar-benar kena minimal 2 atau 3. Iya. Jadi makanya pas Fury of the Phoenix, lah ramean kan berdempetan, udah hilang di situ. Wah bawahnya udah di clear lagi kan, di slow push bawahnya. Slow push, Lord. karena maybe tadi ya manfaatin badan dari Dolin juga. Ya terus sekarang Mueza juga nih. Udah gak gampang kayak di awal tadi tumbangin. Udah main keras ya, udah level 12 juga. Sementara Kars masih nyari pasifnya dulu nih, masih nyari stack terlebih dahulu. Dia bisa pegang memang dari Lordnya, tapi Karinya show tadi di tengah sebentar. Nah iya dia bisa pegangin Lord Lim, tapi nggak bisa pegangin maybe. Itu dia. Pelan-pelan tergerus pasti tentunya dengan maybe. Oke, di atas Andoryu. Masih aman sih. Bukan menjadi pilihan yang tepat untuk bisa melalui jalur tersebut ya. Bukan target Weh. maksimal juga. Oke, Federal Strike. Gak kena? Sudah langsung dikeluarkan menjadi informasi yang terpampang nyata di tempat yang berbeda. Ada sepatah migrasi tadi sudah langsung dikeluarkan belakang Fire dari Swipe. Tapi Blessed Duet! Ada Win of Nether tadi sudah langsung dikeluarkan pula. Si Peja down. Masih sempat untuk tadi pergerakan maybe-nya bergerak masuk ke dalam area yang jauh lebih aman. Kabur. Maybe-nya safe. Wow. Dan pertukarannya gak adil, Mueza ditukar Sive. Wah itu sih. Itu benar-benar decision split second Wind of Nature. Dia pop up barengan dengan adanya Purify dan dia masih basic attack karena Shive. Dia tetap mau trade, maybe nggak mau rugi di sana. Wih, base turretnya kedorong sih. Yap. Akan seperti apa lagi? Masih 10 detik untuk Sive. Ditarik Bisa lagi. menghilangkan wave min yang ada di bagian tengah dan juga area bawah dari Bawah base-nya. hancur, bawah hancur. Ini bakal jadi kerugian buat Navi. Mereka terlalu lama di area Lord tanpa mendorong wave-nya. Konsil. Afro dia akan coba cari momen sepertinya. Lordnya udah setengah. Tapi belum ada decision dan akhirnya
Mereka dapat kerugian doang, Bestart hilang. Oke. Sebuah decision terpampang nyata tadi ya. Tapi sekarang sedikit lagi dari Lord. SP tersisa. Akankah mereka sanggup? Dan Lord menjadi minum dari Dolly. Bahkan barusan ada satu blazing dua dalam tadi keluar oleh Maybe lagi. Andoriunya down. Kerugian demi kerugian mulai tertumpuk. Bestart yang hilang, Lord yang gak berhasil didapatkan juga Navi. Mereka mulai menutup winning condition mereka, Be. Wah ini jujur ya, semua berawal dari Shive yang show di area bottom lane. Dan itu yang menjadi sinyal Dewa langsung gas Fury of the Phoenix-nya dari Okta. Dari tadi dia nunggu, dia dari tadi nge-poke. Nungguin juga maybe-nya, nge-decide mau apa nih, Lord fight. Lord fight. Dan ternyata mereka milih Lord aja. Itu karena Navi-nya muncul show di bawah sehingga sekarang Lord akan bergerak dari bawah. Bakal ditahan aja sambil menunggu apa step selanjutnya dari Dewa. Wah ini Apakah karena mereka akan dive? Karena nggak expect Valen-nya bikin defense gini gak sih, Be? Jadi ya dari CV-nya juga nggak pakai Purify, nggak siap gitu kan. Akan ada Chow Wave the Dragon yang dicuri. Dan kita akan lihat defensif dari Navi seperti apa. Yap. Mau nggak mau mungkin Malefican adalah item terakhir dari Cive. Tapi coba lihat apa yang akan langsung dilakukan oleh Dewa karena mereka bersiap. Sudah berada tepat di depan dari area pertahanan dimiliki oleh Navi itu sendiri. Beberapa damage tadi berhasil diantarkan Napro menjadi orang terdepan. Guna untuk bisa menggertak dan juga menggeser mundur karena beberapa play tapi Fedora Strike sudah dikeluarkan kembali oleh Ukir. Cive-nya dari bagian belakang. Spaniel Migration. Final required. Dan sekarang Cive-nya ada satu blazing dua ada Wind of Zetar. Menjadi penyelamat untuk Cive itu sendiri. Bahkan sekarang Spinning Like Whale udah dikeluarkan pula Pro-nya. Tidak ada follow up damage dan Cive harus bergerak mundur dan gagal. Kali ini Dewa menerjang masuk pertahanan Navi. Masih bisa bertahan Navi. Walaupun kehilangan semua best start mereka. Tapi game masih berlanjut. Dan sekarang mereka coba untuk melakukan counter attack. Karena memang jumlah mereka lebih unggul. Wah ini malah jadi sebuah pertanyaan gak sih Lim? Kalau misalkan maybe ini itemnya Winter Crown bukan Wind of Nature. Ini kayaknya bakal lebih bebas gak sih untuk dia dive? Lebih pede juga Lebih nggak pede sih? juga kan, gak harus kena The Way of Dragon, gak harus kena efek knock up airborne. Oh, dia emang nyari front to back juga sebenarnya, Be. Jadi nggak semata-mata yang datang langsung dengan blazing duet aja. Iya, dari tadi ya. Karena dia bakal coba buat backup ketika Muezanya yang kena The Way of Dragon. Dari tadi dan Afro mencoba untuk memaksa Mueza agar ditumbangkan terlebih dahulu. Dengan combo dari Valtryek Wayam juga. Wah, pedas sih tetap sih untuk Varsenya. Ini Gwyn-nya Genius One loh. Dia nggak pakai Divine Glaive. Buat ngebantu Ukir juga ya. Iya ya, damage follow up-nya jadi makin sakit kan karena ada magic defense yang dikurangin. Cuma kalau ngeliat dari itemnya Baxia ini juga susah di apa-apain ini. Paling Kari lah satu-satunya yang bisa langsung nge-burst. Itu juga nggak langsung. Nggak langsung butuh waktu sih, tetap. iya. Belum lagi nanti kalau misalkan dia ternyata memilih untuk Winter di last item. Karena tadi kita lihat Heroes Ring kan. Yap. Dia Winter, dia tuker Immortal. Bisa. Wah, makin lama lah gitu Baxia. Winter atau Brute Force? Brute Force Winter. Biar dia nggak gampang kepegang kan sama Winter mungkin. Biar sempat untuk fight back dengan Fury of the Phoenix. Oke, atasnya dijauhin nih. Tapi kalau ngelihat kondisi di Lordnya, mereka akan komit. Mereka coba untuk maksimalin landing sepertinya. Terbuka visionnya. Bakal di reset harusnya. Andoriu terlalu beresiko kalau emang mau all in. Yep, tapi mereka sekarang mencoba untuk bisa menguasai area dari lot tersebut. Akan seperti apa lagi hasilnya karena sekarang mereka malah dipukul bodoh dan blazing duet. Masuk ke dalam satu area begitu optimal dan Baby-nya tadi berhasil mengatakan damage. Coba lihat Baby-nya masih free di bagian belakang. Ada satu orang tertinggal, Karsnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masih bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena Karsnya pun down. Maybe Bakela. Maka tadi rekan-rekannya pun menjadi garda terdepan. Membuka jalan, memberikan space. Dan base terbuka lebar. Spatial Migration yang dikeluarkan oleh Andoriu dan bahkan player request tidak berubah apapun. Cukup rapi Dewa United. Game pertama milik mereka. Navi sempat pegang gold di awal. Objektifnya kalah namun semua beda ketika masuk di lot pertama. Decision berani dilakukan oleh Dewa. Kontrol landing jauh yang rapi banget juga muncul. Dan itu dia game pertama untuk Dewa. Dan trade yang tidak pernah mengecewakan. Jangan lupakan dengan adanya Maybe. Yang selalu menukarkan Blazing Duet. Dengan target yang sangat-sangat mahal sekali. Shive contohnya tadi di last fight. Dan Navi. Win keberapa gitu, kalian lihat aja. Betul. Kalau emang masih available, tiketnya langsung seruput aja, udah seruput. Boleh banget. Karena kita menuju ke game yang kedua terlebih dahulu. Dengan hanya satu Petrify dari Benedetta Cars. 1-1 atau 2-0? Gue liat draft. Ada yang ngomong 2-0 loh. Ada yang ngomong 2-0. Ada yang ngomong 2-0 di samping. 1-1 apa 2-0 ini?
1 sama apa 2-0? Ya wes, kalau begitu berarti sekali lagi MPL Arena. Mana suaranya? Buset. Masih rame. Masih Gak rame. boleh kendor, gak boleh kendor. Mendukung boleh. tim favorit tuh gak boleh pas lagi di atas doang. Buset, kendor kita kencengin lagi. Itu dia. Udah kencengin, makin kencengin lagi tuh. Tarik terus pokoknya. Ya, Wah ini emang gelu di early-nya. ya di early emang udah Wih sakit. kodrat dan takdir dari glue gitu gak sih? Udah pasti ya, mau main galak juga di early. Impulsive blast. Wajar banget untuk bisa lebih galak dari Afro-nya. Tapi ini dia hero signature yang menurutku paling Afro banget. Selain Marcel. Kali selain Marcel tentunya. Hero screening yang luar biasa. Diganggu-gangguin, di reset dilamain. Untuk farming dari Dolinnya tentu. Buset. Hip-hop Oke. aja. Dan Weza gagal tadi sepertinya. Hati-hati Bisa sih. memberikan sedikit tampolan ke arah dari Afro itu sendiri. Namun sekarang Dolin yang sudah mulai mendekat. Memberhasilkan mereka untuk bisa mendapatkan apapun yang mereka ingin. Tapi masih gagal sejauh ini dan Weza. Selamat. Momentum lo tadi itu. Oh, yang paling penting flickernya sih. Selama flickernya belum ke trigger, harusnya bakal aman-aman aja sebenarnya sini. Retria kebuang. Tapi ya balik lagi. Andrew dapetin level 4-nya. Langsung mundur lagi. Temponya lumayan dinaikin ya sama Navi ya. Dia nggak mau early yang kayak tadi berarti. Ya, mereka udah sadar ya kalau kendala mereka ada di early gamenya. Jadi mana mereka udah unggul tapi kok nggak bisa execute game. Dan itu yang menjadi salah satu evaluasi yang benar-benar dalam sekali. Dan Okta tentunya kehilangan beberapa minion dan rugi banget tentunya. Phantom Steed kah? Oke. Karena ada Andori yang memang sudah standby dan itu dari Phantom Steed. Hey. Kuda Barbiela dipanggil. Siap untuk langsung ditunggangi. Bahkan tuh sekarang si V-nya sudah mulai join. Masuk ke dalam area pertempuran yang ada di bagian bawah. Dan sekarang turtle-nya coba lihat akan menjadi milik siapa. Tapi pergerakan dari Kin juga mencoba untuk bisa memberikan gangguan begitu berarti. Dan sekarang di bagian belakangnya mendadak Benedetta Bunadi. Tapi Dolin tadi masih gagal untuk bisa mendapatkan hasil maksimal bawah. Walaupun damage-nya tadi membuat Andoria pun harus terkapar lemas. Tapi turtle menjadi milik dari Navi. Pertukaran antara jungle ke arah XP lane gak worth it sebetulnya. Dan patternnya masih aman, aman banget. Ngelihat dari Dewa juga mereka pasti ngasih gerakan. Mereka akan coba untuk kontes. Sayang banget nih Soul Saver Retribution. Kalau memang dia nggak pakai. Dan rotasinya, ingat dari Dolin, dia itu dari level 3 udah bisa gerak. Makanya bedanya Suyo, itu nggak ultimate dependent. Ya, balik lagi ya. Lebih memilih team fight balik sebenarnya walaupun keuntungan tetap ada di Navi karena mereka yang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Buset deh, Alekta Pane Blow. Sama-sama ngedash di bagian bawah. Hehe. Hot Red PPM coba lihat itu di bagian bawah ya teman-teman ya. Itu adalah bagaimana detak jantung meningkat tinggi. Coba. Udah mulai deg-degan ya. Udah mulai deg-degan ya. Biasa yang team fight gak sih itu naik pasti kan? Heart rate Yang lagi by jalan kayaknya slow deh. Infinix. Weza slow? Tuh, Apro deg-degan mulu dia. Karena mungkin balik lagi ya, dia roamer. Ya deg-degan sih Pak buka bush. Roamer Pak, saya juga sering. Ya apalagi mungkin dengan keadaan dia juga belum secure buat sekarang dengan keuntungan 1000 gold. Tapi ya buat Andorio masih relax. Masih santai sepertinya. Keren Ini- juga ada gini-gini ya. Keren Ini banget. real time ya Iya. teman-teman ya. Oh iya tuh real time tuh. Makanya gerak, naik, gerak. turun, naik Iya, turun. dia ini luar biasa ya presented by Infinix. Dia tuh di detect by Infinix ya teman-teman ya. Betul ya. Itu di detect Dari langsung berasa itu. tuh. Kita akan lihat lagi di objektif selanjutnya. Seperti yang gue bilang tadi, Dewa nggak boleh kehilangan kesempatan untuk kontes. Karena mereka punya loh potensi untuk ngambil nge-steal objektifnya. Kalau setup memang agak susah. Ya jangan lupa ya Soul Saver Retribution. Dewa juga masih punya banyak chance untuk balikin keadaan. Tapi ya harus lagi Navi selalu stabil dengan early game mereka. Gak ada kendala. Harus dipegangin dulu juga. Untuk setup turtle-nya gak mau diambil dan di-trigger sepertinya dari Okta. Wah, Gak ada kuning. Gak ada Order Brilliance. 1, 2, 3, 4 player berkumpul kali ini. Sementara Oktanya masuk lewat belakang dan ini dia pertempuran yang akan terjadi. Let's go! Kinnya masih berusaha untuk bisa mencari tempat yang jauh lebih aman. Namun sekarang maybe down. Di tempat yang lain, mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Si V-nya masuk lewat belakang tapi si V mencoba untuk bisa mengatakan damage di tempat yang berbeda. Hei, apa yang terjadi? Ada kehidupan dari Andorio yang benar-benar diganggu oleh Mueza. Muezanya masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Lari!
lagi. Run Mueza, run. Akankah dirinya bisa selamat dan sekarang masih berlari lagi dengan begitu banyaknya ekspresi. Di bagian belakang space. anak-anak kecil yang memiliki dan begitu banyak space yang tercipta. Ya dia hanya beli waktu aja tadi. Karena memang nggak ada spell lagi dari Muezanya juga. Cuman bisa ngedelay aja selama mungkin. Wah, tapi yang lebih kaget kayaknya Maybe tadi ya. Karena dia Valkyrie ke belakang. Tapi ternyata nggak menemukan target yang begitu optimal. Sehingga ya dari Navi-nya juga bakal lebih mudah untuk melawan execute. Tadi kan Ukirnya juga langsung target ke arah Maybe. Maybe-nya juga mundur ke belakang. Dan sekarang Kid target. Oke, Alecto final blow sudah dikeluarkan dan itu dia. Santai lagi. Wah, mau diadu lagi nih Alecto-nya. Dia defensif Alecto sebenarnya tadi. Dan itu enaknya tuh, skillnya banyak banget pasti. Dan ya kalau nge-damage ke hero yang nggak bikin defense lumayan tetap. Basic Iya. aman juga kan ada tambahan damage. Ada Regen juga ya, jangan lupa ya. Jadi nggak bakal sayang-sayang banget untuk mengeluarkan skills. Tidak mungkin dari trade darahnya juga. Wait, Petrify? Yep. Terjadi skin. Wah ini kalau dilihat Dolin tinggi juga ya. Karena dari tadi Okta juga nih. Dudukan parah. Ini mereka terancam mulu kakak ada. Mungkin karena laningnya kalah tadi Pak Bulung, jadi mungkin lebih merasa bahwa di sini nggak terlalu aman gamenya. Jadi nggak bisa yang terlalu relax juga. Yang relax maybe sih. Relax mulu dia tadi. Padahal gerakannya nggak relax ya. Iya, padahal pas dia lompat tadi saya yang gak relax ngeliatnya. Mueza bang, Mueza santai banget dan itu dia. Ada pertempuran kembali terjadi. Andoryu down. Alah kuda numpang lewat kuda tanpa tuan. Akan seperti apa lagi? Setup yang mereka lakukan udah gagal. Andoryu beserta Apro lenyap. Tapi mereka ngambil resiko lagi, Be. Mereka set up dengan Benedettanya masih clear bawah. Itu dia 4 lawan 5. Mereka langsung paksa fight. Dolin pegang turtle-nya 2-1, tapi lihat apa Wah, yang menjadi mid-nya. kerugiannya mid lane to red outer. Lagi. Diambil dengan gratis. Lagi dan lagi Prof. Navi di mid game, what happened? Mereka harus lebih tenang dalam melakukan decision. Karena mereka baru aja menghilangkan semua keuntungan yang udah di-build dari early game. Iya, sayang banget jadi turtle-turtle awalnya tuh seakan gak berguna sekarang. Tapi ya yang pasti Dewa, mereka masih belum unggul banget karena goldnya pun masih dipegang Navi walaupun gak terlalu banyak ya. Beda, ya tipis lah ini kita anggaplah sama. Hero-nya vector semua nih jadi bisa kontes. Oke di bawah. Kars. Yap, Kars masih Tidak. bisa menggocek. Kars masih berjuang sendiri. Kars. Tidak untuk waktu yang lama banget tuh sekarang coba lihat. Dibalikin. Dipotong. Langsung saja ada Andoryu yang masih berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan pada rekannya tapi malah dirinya yang terajam. Mereka semua mencoba untuk bisa balik badan lagi dan selamat tidak ada yang tumbang dari Dewa. Ya objektifnya pun tapi belum didapetin sama Dewa nih. Mereka harus paksa dulu bawahnya dan ini dia. Oke di bagian bawah berhasil sepertinya akan ditumbangkan sesaat lagi dan Flicker. itu dia. Mueza mendapatkan beban kehidupan kali ini wala. Mueza memaksakan keadaan namun Apro down. Yap, dia paksa untuk ngejauhin aja tadi, Be. Walaupun dia tahu udah gak bisa diapa-apain, tapi ya tetap dinaikin. Kayak buat ngebuang badan aja ya. Dan kalau kita lihat gimana kita win notice dari GoPay. bahwa Lunox menjadi most pick hero Buset. kedua dari Okta semenjak debutnya di MPL ID Season 13. Dengan 11 kali pick dan win rate-nya yang sangat tinggi, 72%. Boleh. Power pick ini mah. Tapi dari nol death-nya juga kelihatan sih. Ancamannya lumayan banyak kan. Ada Leomord, Benedetta. Ingat, Landingnya juga susah. kalah laning. Itu dia. Itu yang terpenting. Kalah laning Okta masih 0 death. Dan dia masih bisa dapetin trade dari ke Afro. Contohnya dalam teamfight besar 4 lawan 5-nya. Lord sekarang up, tapi jujur Navi nggak bisa dengan mudahnya untuk bisa langsung ambil, tapi 1v1. Sakit. Buset deh. Berasa sih emang Lethal Ignition. Karena Karsnya juga di sini build-nya bener-bener build jahat ya. Build yang full damage. Venet ya. Langsung ya Heptasis malah Victor. Iya, iya, iya. Besetnya itu kena Hepta soalnya. Ya cuman sekarang masalahnya juga Mueza. Siapa yang mau numbangin gitu loh. Kalau nggak ada bantuan dari turret juga dari tadi ya. Gimana? Dan ya tergantung siapa yang dinaikin aja kan. Iya, kalau yang Harusnya dinaikin, target Andoryu. sebenarnya kalau yang dinaikin Ukir, itu baru repot tuh Pak. Karena Ukir yang sebenarnya bisa gangguin Muezanya. Dia angkat-angkat kan. Tapi kalau misalkan Ukirnya ketangkep lagi nih, ini bakal jadi kendala. Udah pasti bakal di-delete untuk team fight. Dicari dulu. Visionnya dibuka dulu sedikit demi sedikit. Mereka juga tahu dari Dewa juga nggak mungkin untuk langsung tabrak. Cuman kalau dari level beda dua nih, Be. Dolin dan Andoryu Retribution harusnya enak dari Dolin. Iya, Soul Saver retry ya. Tapi balik lagi, untuk Suyo nih kadang lebih enak buat retake aja.
daripada mereka harus start, daripada mereka harus pegangin Lordnya. Apalagi buat sekarang nih Andoryu-nya masih belum muncul dan masih. Ini berdua masih ya. Ya, Ya, biar ini aja, biar nge-delete aja. Kan setengah darah. Bisa dibilang nanti gak bisa team fight. Ya, padahal landing dia awalnya beda loh, 1 XP 1 gold. Tapi akhirnya ketemu karena sama-sama Weh. kontrol farlane. Apro langsung balik badan loh. Nyaris ya. Lord masih dipegang Dewa dan gak bakal dilepas kali ini. Tergantung nanti berani atau enggak. Yap. Dan Mueza sepertinya sudah Oh, mulai di-commit. bekerja. Akan menjadi milik siapa dan Lord menjadi milik dari Dewa. Wow. Karena kelihatan di mid ya ada 2 pemain dari Navi. Makanya Dewa commit Lim untuk langsung ke area Lord. Bahkan kayak gak ada kontes jatuhnya ya. Ya, gak ada kontes. Mereka udah pegangin dari tadi dan Lunoxnya juga kan dari Okta udah memberikan beberapa dealing damage juga kan tadi untuk mengusir sedikit aja. Agak sedikit kaget seharusnya. Whip. Oh, datang. Hampir dan sekarang Curse. Alektovan Flow tadi Nggak sepertinya tapi berdadakin. Wow. Yang satu punya jalur dari Alektovan, yang satu punya jalur Drag Race juga tuh. Itu Kill. dia, Makanya. Phantom Steed ya. Dan tanpa adanya Kars bisa dibilang salah satu high ground defendernya loh. Dengan Alektovan Blow itu easy untuk clear wave. Sekarang nggak ada, Lordnya pun di slow push di atas. Ya, tapi kayaknya masih santai sih untuk Navi juga. Karena Karsnya masih bisa melakukan defense nanti walaupun Lord hadir nanti di bagian top lane. Sekarang tinggal mempertahankan bagaimana agar tidak kehilangan 3 base turret sekaligus. Dengan 2000 kayak gini, pasti nggak bakal bisa buru-buru karena Dewa juga akan memilih untuk team fight, Lim. Ya, mereka harus cari sebisa mungkin. Ini sekarang dia bakal tungguin pasifnya hilang sendiri nih. Untuk atas ya, tapi kayak nggak sempet sih. Ya, pelan-pelan sih pasti. Ke-trigger, Lordnya nggak kena. Karsnya Oke. di bawah. Dan Lord akan masuk lewat atas. Ada satu lagi. Terlihat upaya dan upaya apa yang akan dilakukan. Karena sekarang mereka Hancur. mendadak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi itu sendiri. Alektovan Blow tadi seperti udah terlihat. Maybe ada di bagian belakang bersiap untuk bisa lompat karena terdepan dengan adanya beberapa player yang dimiliki oleh Navi itu sendiri dan kitnya down. Jolly langsung menghilang menjadi sebuah kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan dari Navi. Dua memang tumbang, dibayar dengan Afro saja. 2 base turret juga hilang dan sekarang Navi, mereka harus kebuka celahnya sendiri. Buset Okta. dah, mereka masih ingin lebih. Apa yang akan terjadi? Oktanya bergerak mundur. Oktanya selamat sejauh ini. Tapi Dikejar. masih ada Siva tepat berada di depannya. Dan sekarang maybe-nya masih melompat-lompat lagi. Dan Oktanya langsung menghilangkan dengan sangat cepat. Tapi Andoryu berusaha untuk bisa menghilangkan karena beberapa player yang ada dalam area tersebut. Maybe-nya berusaha keras. Maybe-nya berhasil selamat. Kali ini digantikan oleh Mueza sendirian. Mueza mencoba untuk bisa mempertahankan lagi dirinya. Mueza mau lari. Wah, naik. Akankah tamat riwayatnya tapi tidak. Mueza. Mueza Bakila. Mueza. Wow. Really Dari- di-hit? Dari maybe yang tantrum hingga Mueza yang bikin play dengan glue. Benar-benar sangat-sangat mengganggu pihak Navi. Maksud gue, dia bisa dash pulang tanpa di-hit. Tapi dipredik move-nya, Lim. Kars. Dengan dash ability-nya dipegangin. Diinjek ternyata sehingga damage-nya kena terus ke arah dari Kars. Ya, mereka makan ketika glue-nya ada di atas. Oke, mungkin memang dia kalkulasinya cukup kali ya. Nggak mati lah dipikir dari Karsnya. Ternyata tumbang juga. Dan ini menurut gua nggak bisa jadi keuntungan nih. Karena tadi momentumnya mungkin bisa kembali ke mereka. Tapi sayang banget dengan big play-nya Mueza. Sekarang temponya jadi Dewa lagi. Ya, lagi-lagi ya. Tapi masalah tadi juga temennya digebukin dikit. Itu yang gue bilang kayak. Dia nggak ngehit tadi bisa. Iya kan. Tapi Mueza, Lord sekarang free. Mueza aja jadi tertawa kecil kan jadi kalau kayak gitu. Asik. Asik temannya dihit. Iya. Aku dihit. Itu kayak partian saya lagi ngereng tau gak? Makanya. Ada yang dinaikin glue tembak pokoknya apapun terjadi. Pukul kalau bisa. Ada ulti, saya ulti itu. Iya. Ulti. Tapi ya sekarang dengan Lord yang diambil oleh Dewa, harusnya defensif dari Navi ini nggak terlalu kuat, Be. Kalau dilihat dari high groundnya emang agak sedikit berat ya. Karena Ukir bukan tipe yang bisa clear wave. Cuma Kars sekali lagi. Dan Kars harus mempertimbangkan kayak tadi kan. Ketika di Lord pertama itu ternyata Karsnya memilih bottom lane. Sehingga top lane-nya nggak sempat untuk di-clear. Tapi sekarang Karsnya udah mulai kelihatan di bagian top lane. Sehingga kayaknya mereka bakal coba buat potong. Yap. Wah, tapi ditabrak nih mid-nya. Oke, Kin sudah bersiap dengan kuda barbel yang akan dia panggil dan maybe-nya membongkar satu bestar yang ada di bagian bawah. Akan seperti apa lagi? Kars di area belakang. Kita lihat. Dan itu dia Phantom Semi udah langsung dipanggil begitu saja. Aktavan Blow tadi udah terlihat langsung membentang dan juga membuat garis pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Namun di depan berbeda. Ada satu Phantom Semi langsung dipanggil kembali. Mereka masih mencoba untuk bisa mempertahankan satu base terakhir yang dimiliki oleh Navi. Dan sejauh ini masih berhasil. Wave Minion hadir untuk wave selanjutnya. Masihkah bisa defense Navi?
Mereka masih berlima juga dan diusir mundur perlahan. Navi masih bisa bertahan. Wah ini dia nih. Navi dengan defense-nya dan harus berharap Cars mentargetkan Alecto final blow-nya untuk Lord. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa nge-clear wave dengan cepat. Dan Andoryu dia tahan betul dengan adanya Phantom Steed. Dia tahu nggak boleh buru-buru karena itu bisa jadi escape tools terakhir. Ketika memang dia bakal ditarget. Oke, sekarang Kin dengan flickernya tadi. Apakah ini akan menjadi sinyal kalau Navi akan mencoba sesuatu. Sehingga nanti Dewa bakal mengalami kerugian semenjak Kin buang flickernya di area high ground. Tapi mereka punya PR lumayan banyak nih, Be. Landing jauhnya. Atau kalau nggak setup depannya dulu. Mereka nggak buka vision aja. Sekarang udah harus bawa 4 orang minimal. 5 lebih oke malah. Ya, Kayak 5 gini lebih sekarang oke. nih. Untuk ngejaga zonanya mereka sendiri aja. Main 4-1 bisa sebenarnya. Tapi kalau buat make sure damage-nya cukup mungkin masih ragu kali Lim. Karena beberapa kali kan ada play dari Navi. Tapi ternyata belum dapat untuk point kill-nya. Walaupun secara point kill nggak terlalu berbeda jauh 8-9. Tapi kan trade yang didapatkan Dewa adalah high ground-nya. Yang dimana Navi ini sangat-sangat sulit sekali untuk melakukan defense. Ini Lunox Wishing Lantern sih. Jahat ya. Ya karena banyak banget hero-hero lini depan ya yang bisa Ya, lini langsung depannya. ditargetkan. Iya ngasih menu makannya banyak banget juga ini untuk Lunox ini. Dengan Wishing Lantern kayak begitu ya. Ya Glue, Lunox. Di sini emang sedikit diuntungkan ya dengan adanya hero-hero melee yang dimunculkan dari Navi dari awal. Dan mereka juga nggak unggul early game-nya. Kin. Aman sih. Untuk berskin juga susah ya. Ingat, ini Valen bikin defense. Ya. Bukan Valen yang burst damage-nya sakit ini. Utility ini Valen ya. Dan jangan lupa ya Brave Smite juga ya. Jadi beberapa kali pas mungkin beranggapan bahwa damage-nya cukup, ternyata nggak cukup sebenarnya. Oke, let's see. Lord kali ini kembali akan di setup. Harusnya Dewa yang setup. Karena mereka juga yang lagi megang momentum. Tapi jujurnya 3000 gold ini potensial loh untuk di fight. Sama-sama ya. Waduh, baik dari Navi juga. Wih, Wah langsung di all in kayak begitu dong. Oke, kita lihat akankah berhasil Dewa tadi mencoba untuk bisa mencari point kill. Di mana Navi tadi mencoba bisa mendekat masuk ke dalam area dari lot tersebut. Dan sekarang pertempuran aja. Ukirnya langsung diusir jauh banget ke arah belakang. Dan Ukirnya masih Maybe mencoba down. untuk mencari bagaimana daerah yang jauh lebih aman lagi. Kinja sampai tadi menggunakan flicker kuda untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Namun pada berbeda. Apro-nya malah langsung menghilang saja pada Kinnya down. Si B masih bertahan. Dan Dokter. Rumput yang salah kali ini untuk Cars sepertinya. Namun sekarang pertempuran masih belum berakhir. Oktanya pun dipaksa untuk bisa mundur, dipegang. dipaksa untuk bisa pulang. Dan Mueza kembali hadir dengan pipi buruk. Dan coba lihat senyumannya begitu mematikan tersebut. Gak bisa, ternyata masih kekurangan damage juga. Dolin masuk salah timing aja. Tadi udah pasti di punish langsung. Tapi gak selesai, Mueza lagi. Oke, Mueza akan masuk kembali. Siapa lagi yang akan menjadi satu target selanjutnya, weh. Buset dah masih ditapolin ya biar cepet turun ya kali ini ya. Oke. Dan Mueza mencoba untuk bisa kabur lagi dan selamat sejauh ini. Tapi Awas, tidak untuk waktu baby. lama kan sedikit lebih tersisakan untuk Veja sekarang. Si Veja down. Okta lagi. What? Okta? Okta pun menghilang. Tidak ada persiapan yang begitu maksimal lagi. Namun sekarang Maybe-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Maybe-nya dipaksa untuk mundur. Andoryu mengejar. Immortal. Andoryu gagal nggak? Tapi Andoryu Ukir down. masih berputar-putar saja. Sementara sekarang Apro-nya Quicksand Guard pun tadi dikeluarkan. Dan sekarang Andoryu sendirian. Andoryu down. Oh, dan lanjut lagi. Dolin menjadi korban sepertinya. Cars kali ini sendirian untuk Navi. Oke, mereka sepertinya masih ingin melanjutkan bagaimana pertempuran Cars. dan double kill dari Cars. Tepat di belakang ada Kin. Kin akan mencoba untuk bisa mengejar. Alexa pada langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Baby akan bekerja keras. Wipe out. Adai, pada die. Let her wipe out. 2-0 Dewa United. Clean sweep. Didapatkan jawaban dari keraguan banyak yang bilang Prasi senempel. Dewa adalah Dark Horse dan sekarang pelan-pelan mereka memberitahu kepada dunia kalau bukan sekedar Dark Horse, mereka memang tim kuat. Battle of the Dark Horse dimenangkan oleh Dewa. Makin meyakinkan bahwa apa yang dibilang sebelum season ini dimulai. Dari para coaching staff, players, community, semua beranggapan sama Dewa adalah cikal bakal tim yang menjadi mengerikan. Kita sudah melihat teror tersebut. Banyak sekali fight yang benar-benar terjadi. Dan semuanya menguntungkan Dewa. Di akhir pun mereka sadar. Lord bukanlah jawaban. Fight adalah jawabannya.
Oke, lewat game kedua ini kembali Dewa dan Navi menunjukkan identitas dari MPL ID. Bagaimana team fight yang terjadi, team fight yang tercipta dengan tempo yang sangat-sangat tinggi. Ya itulah kita bro.